Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan di masa pandemi ini kalian harus selalu menjaga kesehatan. Ya, jangan lupa 3M. Selalu mencuci tangan, memakai masker dan menjauhi kerumunan. Oke, anak-anakku sekalian, selamat berjumpa kembali dengan Bapak Ismu. Hari ini kita akan membahas pertemuan ketiga, yakni mengenai pengertian peta minda. Ada beberapa hal yang perlu kalian pelajari, ya, pengetahuan dari K3-nya, yakni memahami perangkat lunak peta minda. Kemudian menjabarkan manfaat peta minda secara umum dan khusus untuk berbagai bidang. Yang ketiga, menjabarkan langkah-langkah memvisualisasikan sebuah gagasan tentang suatu. Keempatnya, prakteknya nanti kalian harus bisa mengoperasikan perangkat lunak peta minda, menerapkan sebuah gagasan tentang suatu tema pada perangkat lunak peta minda. Oke, sebelum kita masuk ke materi yang akan Bapak uraikan nanti, sebaiknya kalian berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, mari kita bahas tentang pertemuan ketiga ini. Yang pertama, kalian harus mengetahui tentang apa itu peta minda. Peta minda atau sering kali disebut dengan peta pikiran adalah suatu metode pembelajaran terbaru yang dapat membantu kalian mengingat subjek secara efektif. Ini adalah salah satu cara visual spasial dalam bentuk kecerdasan beragam, multiple intelligence, yang kini diterapkan dalam sistem pembelajaran di sekolah. Siapa yang patut menggunakan peta pikiran? Ya, kalian semua siswa dianjurkan menguasai teknik ini setelah mempelajari suatu bab untuk mengingat dan mengupas kembali pemahaman dalam bab ini. Kemudian, kapan waktu yang tepat untuk menggunakan peta pikiran? Peta pikiran sesuai digunakan pada tiap saat. Ya, namun siswa didorong berlatih teknik ini dari awal pembelajaran untuk memudahkan siswa menguasai semua objek. Mengapa peta pikiran penting? Untuk menghemat waktu belajar dan mengulang, kemudian memfasilitasi pembelajaran. Kemudian juga memperkuat ingatan dan memungkinkan bahwa mengimplementasikan semua pelajaran yang dipelajari. Ini adalah salah satu contoh peta minda. Yang pertama ini adalah peta minda jenis tulang ikan. Ya, ada lagi peta minda jenis cabang. Ini nanti kalian harus bisa membuat jenis ini. Ada peta minda juga jenis kitaran. Bagaimana nanti kalian bisa membuat sebuah peta minda dalam bentuk 3 hal bentuk seperti itu. Ya, ini ada juga peta minda jenis catra alir dan peta minda jenis pokok. Salah satu cara untuk memvisualisasi proses pemikiran adalah dengan menggunakan peta minda. Peta minda dibuat oleh Tony Buzan tahun 1974 berdasarkan cara kerja otak kita dalam menyimpan informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa otak kita menyimpan informasi dalam sel-sel dalam bentuk cabang-cabang, sehingga kita bisa melihat
sekilas akan tampak seperti bentuk pohon dengan cabang dan rantingnya. Petaminda membantu kita untuk memahami saat hal-hal yang kompleks, hierarki, membantu kita secara alami dan pelan-pelan membuat peta pemikiran tentang suatu hal. Petaminda dapat dibuat dengan atau tanpa perangkat lunak. Jika memanfaatkan perangkat lunak, beberapa perangkat lunak yang dapat diinstal pada komputer dan berlisensi open source yaitu FreeMint ya atau Xmint. Coba nanti kalau ya kalian yang punya komputer bisa cari software itu, kalian download, kemudian kalian coba-coba bagaimana teknik membuat petaminda dengan menggunakan software tersebut. Ya, boleh pilih salah satu. Anda download, itu ada yang namanya FreeMint dan Xmint. Ya, contohnya seperti ini. Nah, ini salah satu gambaran sebuah kegiatan transportasi yang dibuat dengan menggunakan software ya. Nah, ini misalkan di sini ada transportasi dengan apa? Dengan udara, berarti nama transportasinya apa? Pesawat, helikopter. Kemudian kalau di darat dengan apa? Sepeda motor. Jenis transportasinya mobil, kemudian bus. Kemudian transportasi air ada menggunakan kapal. Nah, ini contoh petaminda dengan alat transportasi. Nah, ini menurut dari Buzan, ya, metode petaminda ini dapat bermanfaat untuk, ini untuk apa petaminda itu? Salah satunya merangsang kerja otak kiri dan otak kanan secara sinergis, membebaskan diri dari seluruh jeratan aturan ketika mengawali belajar, membantu seorang mengalirkan gagasan tanpa hambatan, membuat rencana atau rangka cerita, membuat rangka sebuah ide, membuat perencanaan secara pribadi, meringkas isi sebuah buku, menyenangkan dan mudah diingat. Nah, begitu juga pemikiran menurut Michael Michalko. Ya, metode ini memberi pandangan menyeluruh pada permasalahan pokok, merencanakan rute atau kerangka pemikiran suatu karangan, mengumpulkan sejumlah besar data di suatu tempat, mendorong memecahkan masalah dengan kreatif. Nah, kita bisa lihat sebuah contoh bagaimana kalian bisa membuat visual ide atau gagasan. Contohnya yaitu misalkan kita membuat sebuah subjek judul. Yang pertama tentukan subjek judulnya yang akan dibahas. Kita mau membahas apa? Nah, tuliskan di bagian tengah petaminda karena subjek ini akan menjadi center dalam petaminda Anda. Contoh seperti yang tadi, alat transportasi apa saja, transportasi udara, air, dan laut. Nah, itu salah satu contoh kalian bisa buat. Misalkan kalian ada kegiatan libur sekolah, ya, atau libur keluarga, atau di rumah melaksanakan PJJ, atau apa yang kalian dalam pemikiran kalian bisa buat sebuah petaminda. Nah, yang kedua, buat cabang utamanya. Tuliskan ide-ide yang terlintas berkaitan dengan subjek. Misalnya, untuk liburan keluarga, misalnya aktivitas apa saja yang ingin dilakukan. Apa saja kelengkapan yang perlu dipersiapkan. Nah, ini salah satu contoh seperti ini. Dalam prosesnya, kita buat 4 cabang. Liburan keluarga, yang pertama dengan siapa, kemudian aktivitasnya apa, kemudian tujuannya kemana, dan membawa perlengkapan apa. Nah, dari sinilah kalian bisa membuat sebuah alur ya petaminda. Ya, kembangkan cabang-cabang utamanya. Setelah cabang-cabang utama tersebut dibuat, kemudian kalian melebar dari cabang utama itu, lanjutkan ke yang berikutnya. Nah, contoh
terakhirnya seperti ini. Ya, liburan keluarga, aktivitasnya apa saja? Berkuda kah, berenang kah, belanja, bermain, dan sebagainya. Ya, terus kemudian kelengkapannya apa yang dibawa? Ada sepatu, baju, renang, sandal, dan sebagainya. Kemudian dengan siapa kalian pergi? Ayah, ibu, adik. Nah, ini yang dibilang peta minda seperti ini. Jadi dipetakan ya semuanya satu persatu, utamakan dulu kegiatannya, kemudian buat aktivitas berikutnya, kemudian pecahkan kembali menjadi sebuah cabang yang berikutnya. Baik, cukup mudah bukan untuk hal-hal seperti ini? Ya, tinggal pilihan model ya, pilihan model tinggal tergantung kalian sukanya seperti apa. Nah, ini salah satu contoh lagi, kalian bisa lihat model peta minda dengan jenis sketsa tangan. Ya, ini sketsa tangan peta minda. Begitu seterusnya. Nah, untuk mempermudah kalian membuat sebuah pekerjaan tersebut, apabila kalian punya laptop di rumah, kalian juga bisa mendownload software min map mappingnya yang gratis ya. Kamu bisa lihat di sini apa saja min map mapping yang bisa kamu download ya. Nah, ini salah satunya. Xmind. Xmind ini bisa kamu download juga, boleh. Kemudian ada yang namanya FreeMind ya. FreeMind juga bisa kamu download. Kemudian ada juga Edward Minmap ya. Edward Minmap. Nah, cari yang menurut kamu software paling mudah ya. Ini ada satu lagi namanya MinMaster ya. Cari software yang kamu anggap paling mudah untuk bisa dipelajari. Semoga kalian bisa melaksanakan tugas ini. Nanti akan Bapak berikan tugas bagaimana kalian bisa membuat sebuah rangkaian dalam bentuk minmap ya, minmap. Modelnya nanti akan Bapak berikan. Ya, silakan kamu gunakan software apa saja. Ya, apabila kalian tidak memiliki komputer, laptop, nah, kalian bisa pelajari langsung dengan menggunakan handphone, kemudian bisa kamu screen, ya, kamu screenshot, kamu foto, kalau bisa kamu gunakan dengan handphone, atau kalau tidak bisa kamu gunakan dengan handphone, kamu bisa buat di kertas ya dengan panduan tentunya software yang sudah Bapak sarankan kalian download. Nah, dengan bantuan itu kamu bisa lihat bagaimana cara membuat minmap yang sudah ada contoh tadi di atas ya. Oke, anak-anakku sekalian, Bapak cukupkan untuk hari ini ya. Materi ketiga ini, silakan tugasmu adalah membuat minmap ya. Bebas membuat minmap, bebas apa saja. Berliburkah, tentang PJJ kah, tentang PPKM kah, atau tentang corona dan sebagainya. Silakan kalian buat yang berkaitan dengan hal-hal kegiatan sehari-hari, kemudian kamu kirim tugasnya ke tempat yang sudah ditentukan seperti biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.